Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan, kesempatan serta umur yang panjang. Salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Maryam, program studi pendidikan agama Islam. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu itu berasal dari dua kata, yaitu filsafat dan ilmu. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi, filsafat itu dapat disebut juga sebagai ilmu yang mencintai kebijaksanaan atau kebenaran. Sedangkan ilmu merupakan pengetahuan yang disusun secara sistematis berdasarkan studi, pengalaman, dan percobaan yang dikaji untuk menentukan hakikat dan prinsip. Jadi, filsafat ilmu adalah dua kata yang saling terkait, baik secara substansial maupun secara historis, karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Sebaiknya perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafat. Kelahiran filsafat di Yunani menunjukkan pola pemikiran bangsa Yunani dari pandangan mitologi akhirnya lenyap, dan pada gilirannya rasiolah yang lebih dominan. Perubahan dari pola pikir mitos atau mite ke rasio membawa implikasi yang tidak kecil. Alam dengan segala gejalanya yang selama itu ditakuti sekarang didekati, kemudian didekati dan bahkan bisa dikuasai. Perubahan yang mendasar adalah ditemukannya hukum-hukum alam dan teori-teori ilmiah yang menjelaskan perubahan yang terjadi baik alam semesta maupun pada manusia sendiri. Asal filsafat. Ada tiga peran yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu keheranan, kesangsian, dan kesadaran akan keterbatasan. Adapun peran filsafat, yaitu yang pertama, peran filsafat sebagai pendobrak, mampu mendobrak dan menyadarkan manusia agar tidak terlalu percaya terhadap hal-hal yang mitos atau mistis, karena pada berabad-abad lamanya intelektualitas manusia tertawan dalam penjara tradisi dan kebiasaan. Dalam penjara itu manusia terlena dalam alam mistik yang penuh sesak dengan hal-hal serba rahasia yang terungkap lewat berbagai mitos dan mistis. Keadaan tersebut berlangsung cukup lama dan kehadiran filsafat telah mendobrak pintu tembok tradisi yang begitu sakral yang selama itu tidak boleh digugat. Kendati pendobrakan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, keyakinan sejarah telah membuktikan bahwa filsafat benar-benar telah berperan selaku pendobrak yang mencengangkan. Yang kedua yaitu peran filsafat sebagai pembebas. Filsafat bukan hanya sekedar mendobrak pintu penjara tradisi dari kebiasaan yang penuh dengan berbagai mitos atau mite, itu melainkan juga merenggut manusia keluar dari penjara itu. Filsafat membebaskan manusia dari ketidaktahuan dan kebodohannya. Demikian pula filsafat membebaskan manusia dari belenggu cara berpikir mistis dan mitis. Yang ketiga yaitu peran filsafat sebagai pembimbing. Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir yang mistik atau mistis dengan membimbing manusia untuk berpikir secara rasional, membebaskan manusia dari cara berpikir yang picik dan dangkal dengan membimbing untuk berpikir lebih luas dan mendalam.
Jadi bahwasanya filsafat ilmu memiliki asal dan peranan sebagai pendobrak, pembebas, dan pembimbing yang bertujuan untuk memperdalam hakikat ilmu, menciptakan ilmuwan yang konsisten, mempertegas tidak adanya pertentangan antara ilmu dan agama, juga memahami sejarah perkembangan dan kemampuan ilmu dalam berbagai bidang untuk memperoleh gambaran proses penemuan ilmu sejak zaman postmodern. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang peran filsafat ilmu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.